Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai mekanisme persalinan normal. Nah, sebelum kita membahas apa itu mekanisme persalinan normal, kita harus tahu dulu apa definisi dari persalinan normal. Persalinan normal adalah suatu peristiwa lahirnya bayi yang cukup bulan atau antaram beserta dengan plasenta melalui vagina tanpa adanya komplikasi. Sedangkan mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah atau kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir. Mekanisme persalinan ini terdiri dari beberapa gerakan. Yang pertama adalah gerakan masuknya kepala janin ke PAP atau biasa disebut dengan pintu atas panggul. Gerakan yang kedua adalah fleksi. Gerakan yang ketiga adalah putaran paksi dalam. Gerakan yang keempat adalah ekstensi. Gerakan yang kelima adalah putaran paksi luar. Dan gerakan yang terakhir adalah eksposi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerakan masuknya kepala janin ke pintu atas panggul atau PAP. Pada ibu primigravida atau pada ibu yang pertama kali hamil, masuknya kepala janin ini dimulai pada akhir kehamilan atau pada trimester ketiga. Jadi, pada ibu yang pertama kali hamil, kepala janin harus sudah masuk ke PAP itu pada akhir kehamilan atau pada trimester ketiga. Kenapa? Apabila kepala janin belum masuk ke PAP pada trimester ketiga atau pada akhir kehamilan, itu perlu dicurigai dua hal. Yang pertama, ibu memiliki panggul yang sempit, sehingga kepala janin tidak bisa masuk ke PAP. Dan yang kedua, ibu mengalami CPD, atau biasa disebut dengan cephalopelvic disproportion atau ketidaksesuaian antara besarnya janin dengan panggul ibu sehingga kepala bayi tidak bisa masuk ke PAP. CPD ini biasa terjadi pada ibu yang mengalami DM atau yang memiliki riwayat diabetes, karena ibu-ibu yang memiliki riwayat diabetes ini kemungkinan akan memiliki bayi atau janin yang besar atau biasa disebut dengan makrosomia, sehingga besarnya janin ini tidak sesuai dengan panggul ibu, dan kondisi seperti inilah yang biasa disebut dengan CPD. Berbeda dengan pada ibu yang multipara atau pada ibu yang sudah pernah melahirkan. Biasanya kepala janin masuk ke PAP itu terjadi pada permulaan persalinan. Jadi, apabila ibu yang multipara kepala janin belum masuk ke PAP pada akhir kehamilan, itu tidak masalah. Karena biasanya kepala janin masuk ke PAP itu dimulai pada saat persalinan. Seperti itu. Masuknya kepala janin ke pintu atas panggul itu biasanya dengan sutura sagittalis melintang dan dengan fleksi yang ringan. Jadi secara fisiologis, kepala masuk ke pintu atas panggul itu dengan posisi sutura sagittalis melintang dan dengan fleksi yang ringan. Apabila sutura sagittalis berada di tengah-tengah jalan lahir atau tepat di antara simfisis dan promontorium, maka ini dikatakan kepala janin dalam keadaan synclitismus. Jadi coba perhatikan pada gambar di samping, di mana di sini memperlihatkan dengan jelas bahwa sutura sagittalis itu berada di tengah-tengah antara simfisis pubis dengan promontorium. Nah, kondisi seperti inilah yang biasa disebut dengan synclitismus. Jika sutura sagittalis agak ke depan mendekati simfisis atau agak ke belakang mendekati promontorium, maka ini dikatakan kepala janin dalam keadaan asynclitismus. Asynclitismus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asynclitismus anterior, di mana sutura sagittalis mendekati simfisis pubis
sehingga tulang ubun-ubun atau parietal belakang lebih rendah dari tulang ubun-ubun depan. Nah, bisa Anda perhatikan pada gambar di bawahnya. Di sini memperlihatkan bahwa sutura sagittalis lebih mendekati simfisis pubis, sehingga kondisi seperti inilah yang disebut dengan asinklitismus anterior. Yang kedua adalah asinklitismus posterior, di mana sutura sagittalis mendekati promontorium dan tulang ubun-ubun atau parietal depan lebih rendah dari tulang ubun-ubun belakang. Bisa Anda perhatikan pada gambar di bawahnya, di mana di sini memperlihatkan bahwa sutura sagittalis itu lebih mendekati promontorium, sehingga kondisi seperti ini disebut dengan asinklitismus posterior. Nah, berdasarkan kedua kondisi ini atau kondisi asinklitismus ini, apabila terjadi posisi seperti ini biasanya akan terjadi masalah pada saat persalinan, atau bisa terjadi yang pertama partes macet atau partes terlantar, karena posisi seperti ini akan menyulitkan bayi atau kepala bayi lahir, karena seperti yang saya bilang tadi, secara fisiologis yang memudahkan kepala bayi lahir itu adalah sinklitismus dan sedikit fleksi, di mana posisi sutura sagittalis itu berada di tengah-tengah antara simfisis pubis dan promontorium. Nah, jika terjadi kondisi seperti asinklitismus ini akan menyulitkan kepala bayi lahir, sehingga bisa menyebabkan partes macet atau partes terlantar. Apabila terjadi seperti ini, jalan satu-satunya adalah dilakukan tindakan seksio sesaria. Gitu. Nah, kita masuk gerakan yang kedua adalah gerakan fleksi. Dengan majunya kepala, biasanya fleksi bertambah, sehingga ubun-ubun kecil jelas lebih rendah dari ubun-ubun besar. Keuntungan dari bertambah fleksi adalah bahwa ukuran kepala yang lebih kecil akan bisa melewati jalan lahir. Jadi, posisi fleksi ini adalah posisi di mana bayi dalam kondisi menunduk, ya, dalam posisi menunduk seperti ini. Nah, ini akan memudahkan kepala bayi lahir. Kenapa? Karena dengan posisi fleksi ini, ukuran kepala yang lebih kecil, yang seperti kita tahu bahwa bagian yang terkecil adalah oksipitu, itu akan lebih mudah melewati jalan lahir. Seperti itu. Nah, gerakan yang ketiga adalah putaran faksi dalam. Putaran faksi dalam ini mutlak perlu untuk kelahiran kepala. Kenapa? Karena putaran faksi dalam merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir. Jadi, setelah kepala bayi mengalami fleksi, itu bayi akan secara otomatis melakukan putaran faksi dalam sesuai dengan bentuk jalan lahir. Seperti itu. Dan yang keempat adalah gerakan ekstensi. Setelah putaran faksi dalam selesai dan kepala sampai di dasar panggul, maka terjadilah ekstensi. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melaluinya. Nah, ekstensi ini merupakan suatu gerakan lawan dari fleksi. Fleksi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa posisi kepala dalam posisi menunduk, sedangkan ekstensi ini posisi kepala menengadah, ya, sehingga pada gerakan ekstensi ini kepala janin sudah bisa melewati poros jalan lahir. Seperti itu. Kemudian
Gerakan yang kelima adalah putaran paksi luar. Nah, setelah kepala lahir, maka kepala anak akan memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Nah, maka gerakan inilah yang disebut dengan putaran paksi luar. Jadi, putaran paksi luar ini dia akan membuat posisi janin kembali ke posisi awal atau kembali ke posisi punggung janin ketika masih berada di dalam rahim, seperti itu. Yang keenam adalah gerakan ekspulsi. Ini merupakan gerakan terakhir dari persalinan, di mana setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hipomuktion untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian bahu depan menyusul dan seluruh badan anak akan lahir searah dengan sumbu jalan lahir. Jadi gerakan ekspulsi ini adalah suatu gerakan di mana setelah bahu belakang dan bahu depan lahir, seluruh badan anak akan lahir searah dengan poros jalan lahir. Nah, untuk bisa lebih jelasnya, Anda bisa perhatikan video berikut ini.